Oke, halo guys. Jadi di video sekarang kita bakal bahas fotosintesis. Ya, lanjut aja langsung. Oke, jadi konsep yang pertama itu fotosintesis fits the biosphere. Oke, jadi gimana? Jadi fotosintesis itu dia mengubah cahaya matahari menjadi chemical energy yang disimpannya itu di gula. Nah, habis itu di sini juga dibahas ada dua tipe organisme, autotrof sama heterotrof. Kalau autotrof dia itu bisa bikin makanannya sendiri. Jadi dia butuhnya itu senyawa anorganik yang diubah jadi senyawa organik. Nah, kalau heterotrof dia kebalikannya, dia butuh senyawa organik yang didapat dari makhluk hidup yang lain. Nah, kayak gitu. Jadi lanjut. Oke, ini ada tanaman jenis contoh-contoh makhluk hidup fotoautotrof, ada cyanobacteria, bisa tanaman-tanaman juga. Oke, jadi langsung konsep kedua itu fotosintesis mengubah cahaya matahari menjadi chemical energy. Nah, jadi fotosintesis itu adanya di kloroplas. Kloroplas itu dia punya tilakoid. Nah, tilakoidnya ini kalau ditumpuk gitu itu namanya jadi grana. Nah, habis itu sini juga ada ringkasan fotosintesis. Itu CO2 tambah H2O butuh like energi, jadinya C6H12O6 tambah 6O2 tambah 6H2O. Bentar. Oke, lanjut. Nah, ini bentuk struktur kloroplasnya bisa dilihat kan, di situ ada tilakoid, di situ ada dua membran, ya kayak gitu. Nah, ini nice to know aja. Jadi O2 yang dilepas dari fotosintesis itu awalnya tuh kita nggak tahu, ilmuwan tuh nggak tahu O2 nya ini berasal dari mana, dari H2O nya kah atau CO2 nya. Nah, tapi serangkaian eksperimen akhirnya kita tahu kalau O2 nya itu berasal dari pemecahan H2O. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga ada kayak ya diagram simple fotosintesis. Jadi dia tuh ada dua siklus gitu. Light reaction sama Calvin cycle. Ya light reaction bukan siklus sih, kayak gitu. Jadi nanti apa yang dihasilin dari light reaction ini dia bakal dipakai di Calvin cycle. Nah, oke. Ini yang ketiga. Jadi reaksi terang itu dia mengubah cahaya matahari menjadi chemical energy. Chemical energinya ini dalam bentuk ATP dan NADPH. Nah, jadi pigmen yang ada di daun itu, dia itu nyerapnya itu spesifik, nggak semuanya bisa diserap gitu, nggak semua gelombang cahaya bisa diserap. Nah, ini kan ada gelombang cahayanya, ini kan banyak kan jenisnya. Nah, itu tuh nggak semuanya bisa diserap, dia spesifik aja. Nah, habis itu kebanyakan itu pigmen utamanya itu klorofil A. Tapi pigmen lain juga ada. Pigmen lain itu dia menyerapnya beda. Kayak gitu. Nah, jadi kalau ada pigmen yang tereksitasi, dia tereksitasi sama foton, dia itu bakal kayak elektronnya itu bakal naik. Habis itu turun lagi kalau dia terisolasi gitu, kayak tereksitasi gitu elektronnya. Nah, oke, ini kan bisa kelihatan nih penyerapan itu beda kan antara tiap pigmen itu. Nah, oke, lanjut. Nah, kayak gini nih. Ini kalau pigmennya dia tereksitasi sama foton, dia bakal elektronnya naik ke atas. So kalau pigmennya terisolasi gitu, dia bakal turun lagi, ngelepas panas sama kayak fluorescence gitu. Nah, ini yang ketiga. Masih lanjutan yang tadi. Jadi ada namanya fotosistem. Fotosistem itu ada kayak dua kompleks gitu. Kompleks reaksi sama namanya light harvesting complex. Nah, jadi harvesting complex ini dia bakal nyalurin energi foton ke pusat reaksi. Jadi kayak ya mereka itu nyerap cahayanya, nanti kan mereka tereksitasi. Nah, itu tuh nanti ditransfer ke pusat reaksinya. Habis itu jadi kalau ada kayak nih di sini reaction center gitu, itu
menyerap energi, kan nanti dia dapat elektron. Elektron ini nanti naik, habis itu diambil sama ini primary electron acceptor. Nah, kayak gitu. Nah, habis itu nanti kita bakal lanjut bahas di slide selanjutnya. So, ini photosystem tuh ada dua, ada photosystem 2 sama photosystem 1. Tapi kalau ngomongin proses yang jalan duluan itu photosystem 2. Nah, ini penamaan 2 sama 1 ini kayak yang ditemukan duluan. Jadi photosystem 1 tuh ditemukan duluan, baru photosystem 2. Kalau photosystem 2 itu dia mengandungnya klorofil AP680. Itu kalau photosystem 1 dia mengandungnya P700. Ini gelombang penyerapannya. Jadi photosystem 2 itu cocoknya panjang gelombangnya 680 nm. Kalau photosystem 1 700. Nah, oke. Kayak gini. Nah, ini gambarnya jadi kayak yang hijau-hijau ini light harvesting complex. Habis itu yang kuning ini reaction center ya. Jadi nanti kayak fotonnya masuk, elektronnya naik, pindah masuk situ. Nah, oke. Jadi yang pertama ini kita bakal bahas aliran elektron linear. Nah, kalau aliran elektron linear itu dia ada pakai dua fotosistem. Fotosistem 2 sama 1. Terus itu ngasilinnya itu semua, NADPH, ATP, sama oksigen. Nah, jadi gimana? Jadi yang pertama itu cahaya, itu kan di strata pigment ya. Itu nanti elektronnya pindah. Nah, nanti kan sampai P680 nih. P680 dia ngasih ke primary electron acceptor. Nanti kan P680-nya ini jadi positif kan? Dia kehilangan elektron. Nanti yang ngisi elektronnya P680 ini itu dari elektron hasil pemecahan H2O. Di H2O-nya kan nanti dipecah, habis itu elektronnya dipakai buat ke P680. Nah, nanti elektron yang udah diterima sama akseptor ini, itu bakal ditransfer ke fotosistem 2. Nah, selama jalan transfer ini, dia bakal ngasihin ATP nih. Ngasihin ATP, nanti begitu di fotosistem 2, dia bakal diterima lagi sama primary electron acceptor. Bisa dibawa ke ferrodoksin, dibawa ke NADP plus reduktase, menghasilkan NADPH, kayak gitu. Nanti NADPH sama ATP yang dihasilkan ini itu bakal dipakai di siklus Calvin. Nah, itu ada lagi nih, namanya aliran elektron siklik. Dia makainya cuma satu fotosistem. Nah, dia ngasilin ATP, tapi dia nggak ngasilin NADPH atau oksigen, kayak gitu. Nah, di sini nih. Jadi dia cuma pakai fotosistem 1. Nah, jadi kan pemecahan H2O-nya nggak terjadi. Habis itu reduksi NADPH plus juga nggak terjadi. Jadi ya dia cuma muter-muter gini aja ngasilin ATP. Kayak gitu. Jadi ini juga selama chemiosmosis di mitokondria dan kloroplas, rantai transfer elektron menghasilkan gradien H+, melintasi membran. ATP sintase menggunakan proton motif force ini untuk membuat ATP. Nah, mirip ya, jadi yang di kloroplas sama yang di mitokondria itu yang terjadi hampir sama gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada perbandingan di kloroplas, di mitokondria, sama di parvol bakteria. Ya mirip sih, nggak terlalu beda jauh, kayak gitu. Ini ada juga namanya photoinhibition. Jadi kalau kayak misal foton yang diterimanya, cahaya energi yang diterimanya itu banyak, dia ini kayak bakal ada perlindungannya gitu. Soalnya kalau kebanyakan kan merusak. Nah, kayak gitu. Nah, jadi sekarang kita masuk ke siklus Calvin. Jadi siklus Calvin ini dia menggunakan chemical energy yang tadi dihasilin sama siklus Triang buat membentuk sugar. Nah, kayak gitu. Jadi kalau Calvin cycle dia itu terjadinya di stroma. Dia menggunakan elektron dari NADPH dan energi dari ATP, kayak gitu. Satu molekul G3P keluar dari siklus per 3 molekul CO2 dan diubah menjadi glukosa dan molekul organik lainnya. Nah, kayak gitu. Jadi yang nanti di tiap 3 itu dia ngasilin 6 G3P. 6 G3P ini satu jadi gula, 5-nya lagi diregenerasi. Nah, oke, kita bahas lanjut di sini. Jadi kan nanti CO2 masuk. CO2 tuh masuk diikat sama rubisco. Habis itu nanti dia jadi 3 fosfogliserat. Di sini itu ada intermediate-nya, cuma nggak stabil. Jadi dia langsung berubah jadi 3 fosfogliserat ini.
So nanti pakai ATP, pakai NADPH, yaudah dia jadi sukrosa di sini. So, nanti ada yang di G3P-nya dia diregenerasi lagi, jadi RUBP. Kayak gitu. Oke. Lanjut. Ini ada ya kayak gitu, berarti yang tadi di sini dia ngasilin ATP, mau 4H+, nanti H+, masuk lagi jadi ATP. Nah, oke, habis itu konsep yang kelima, dia ada mekanisme-mekanisme lain yang dia itu meningkatkan efisiensi fotosintesis. Nah, kenapa harus ditingkatkan? Jadi, kalau di tanaman ya standar, tanaman C3, dia itu kan misal siang panas, dia tutup stomata kan. Dia menghemat air, betul. Tapi kan nanti CO2-nya nggak masuk. O2-nya tetap masuk. Nah, habis itu nanti kalau kayak gitu, Rubisco-nya dia bisa ngikat O2, bukannya CO2. Nah, kalau Rubisco-nya ngikat O2, itu dia pakai energi, bukan menghasilkan. Kayak gitu. Jadi, Rubisco ini dia juga punya afinitas terhadap oksigen, nggak CO2 tok gitu. Nah, habis itu muncul adaptasi lain, dia C4 sama CAM, kayak gitu. Nah, jadi kalau C4, dia itu mekanismenya gimana? Dia itu fiksasi CO2-nya dipisah sama siklus Calvin-nya. Jadi nanti CO2-nya masuk nih. CO2-nya itu masuknya itu ke dalam sel mesofil. Habis itu CO2 dari sel mesofil ini itu diekspor ke sel bundle sheet, selubung bundle. Ya, bundle sheet. Habis itu di sana itu CO2-nya dilepas lagi, habis itu dipakai buat siklus Calvin. Nah, habis itu kalau CAM itu dia tetap satu sel sama, pengikatan sama pengikatan CO2-nya sama siklus Calvin-nya sama. Tapi dia bedanya itu di waktunya. Jadi stomatanya itu ngebuka malah pas malam. Jadi kan ya yang nggak ada matahari ya gaskan aja CO2 masuk gitu. Nah, yaudah. Habis itu yaudah, organic compounds produced by photosynthesis provide the energy and building material for Earth ecosystem. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini kalau di C4, CO2-nya masuk. Nah, jadi di C4 itu tetap ada Rubisco. Cuma Rubisco-nya nggak di mesofil. Rubisco-nya di bundle sheet ini. Jadi yang di mesofil itu namanya PEP karboksilase. Nah, PEP karboksilase ini dia nggak bisa ngikat O2. Jadi siang-siang pun santai aja. Dia nggak bakal ngikat O2. Nah, ini perbandingannya. Jadi kalau CAM ini di sel yang sama, waktunya beda. Kalau C4, waktunya sama, selnya beda. Kayak gitu. Ini contohnya juga ada sugarcane sama pineapple. Ini kalau bisa diapalin ya, contoh-contoh C4 sama CAM yang umum. Nah, oke. Habis itu ini juga ada perbedaannya gitu kayak namanya Kranz leaf anatomy. Jadi kalau di C4 itu dia kayak gini kelihatannya, beda gitu kan. Dia di bundle sheet-nya itu kelihatan gede sama hijau-hijau gitu dibanding sama C3. Oke, ini foto respirasi yang tadi. Ya ini. Oke ya, ini konsep ke-6. Jadi fotosintesis itu esensial buat kehidupan di bumi. Jadi yang tadi udah dibahas juga, organic compound yang dihasilkan sama fotosintesis itu dia provide energi dan building material untuk ekosistem yang ada di bumi. Nah, yang tadi ini gambar, lanjut aja. Oke, jadi mungkin sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton.